Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Terlebih yang kita muliakan jajaran takmir Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita diberi oleh Allah hingga bisa melaksanakan kewajiban pada bulan suci Ramadan yang sudah dekat di ambang pintu. Dan mudah-mudahan di saat bulan suci Ramadan kita bisa mengamalkan segala perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kewajiban pada bulan suci Ramadan sebagaimana kita pahami adalah syahrul Ramadan, syahrus siyam. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk berpuasa. Maka dengan melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan berarti kita menjalankan kewajiban syariat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari awal Ramadan nanti sampai akhir Ramadan kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sempurna. Allahumma amin. Kapan pelaksanaan puasa Ramadan tahun ini? Pertama, kalau kita mengikuti pendapat terkuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati." Berpuasalah kalian karena kalian menyaksikan hilal dan nanti selesailah kalian berpuasa, maksudnya yaitu memasuki tanggal 1 Syawal karena kalian menyaksikan hilal atau ru'yatul hilal. Itu pendapat terkuat di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwasanya awal puasa itu bisa dihitung, yaitu dengan ilmu hisab, perhitungan, ilmu falak, ilmu tentang perbintangan. Ya. Tentu ini ada yang ahli di dalam ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan di sini bukan untuk meramal nasib orang. Bukan ilmu perdukunan, bukan, atau pawang hujan, bukan ya. Bukan ya. Pawang hujan. Bukan. Ilmu perbintangan di sini adalah ilmu yang menghitung waktu-waktu. Seperti ilmu falak ini, seperti menentukan waktu subuh jam berapa. Ini menggunakan ilmu perbintangan atau ilmu falak. Nah, tentu ada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Ilmu itu kan macam-macam ya. Kalau ilmu umum saja ada ilmu kedokteran, itu berarti ada ahli yang mempelajari ilmu kedokteran. Maka ada profesor-profesor atau dokter-dokter yang bergelar profesor misalnya ya. Demikian juga dalam ilmu agama
Ada ilmu itu terkait dengan dunia seperti kewajiban kita memahami bahasa Al-Quran. Maka menggunakan ilmu-ilmu alat yang bisa seseorang itu kalau ingin memahami Al-Quran menggunakan ilmu tersebut seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, bahasa Arab, begitu ya. Ada lagi ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu menghitung yang terkait dengan dunia perbintangan. Kalau saya tidak ahli di dalam ilmu falak, tidak ahli walaupun pernah belajar tapi tidak ahli. Hanya saya ingin menerangkan bahwasanya ilmu falak atau hisab, perhitungan-perhitungan itu sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Untuk apa? Untuk menentukan tauqitus shalah. Apa itu? Waktu-waktu sholat. Apalagi kita hidup di di daerah khatulistiwa, ya, itu kan berubah-berubah sedikit-sedikit, itu ya. Seperti condongnya matahari itu setiap hari akan berubah sedikit demi sedikit. Begini, misalnya sekarang di utara, terus bergerak sampai pada akhirnya dia di selatan. Pada titik tertentu kembali lagi ke utara, itu ya. Nah, ini adanya pergeseran ataupun perputaran, ya tetap mulai dari timur sampai ke barat, kecuali kelak di hari kiamat, ya. Apa yang terjadi? Nah, matahari itu akan terbit dari barat. Wah, ini pun pembahasannya tersendiri. Itu namanya ilmu falak, menghitung waktu, ya. Kemudian bisa menentukan hari ini di Medan azan sholat subuh jam berapa ini? 4:30 ya. Misalnya ya, 4:30. Tapi nanti pada bulan tertentu itu bisa jam 5. Bahkan bulan-bulan tertentu bisa mundur lagi setengah atau jam 4 sekian, begitu. Ini perhitungannya menggunakan ilmu falak. Sudah ya? Sebagian ulama juga menggunakan ilmu falak untuk menghitung kapan awal bulan. Datangnya tanggal 1. Tentu di sini tanggal 1 yang terkait dengan hitungan Islami atau bulan Islami. Apa itu? Sya'ban, ya, Ramadan, terus Syawal, kan begitu ya. Ini perhitungannya menggunakan ilmu falak. Hanya saja khusus untuk bulan suci Ramadan itu ada ketentuan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain bulan suci Ramadan itu umumnya ya para ulama menggunakan ilmu falak untuk menghitung habis Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai 11 bulan yaitu bulan Sya'ban. Begitu akan masuk bulan suci Ramadan, pendapat terkuat ini maka menggunakan ru'yah, namanya ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Apa itu ru'yatul hilal? Bahwa peredaran bulan itu, kadang bulan itu dia ketemu dengan purnamanya. Sehingga dia ini betul-betul bulat, gitu ya. Bentuknya bulat, purnama. Tapi karena peredaran falak tadi itu, planet-planet dan segalanya, maka pada saat tertentu dia akan muncul dengan satu lingkar itu ya, setengah lingkar itu ya. Nah, itu ada derajat-derajat tertentu. Menurut mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwasanya kalau bulan ini, bulan sabit itu ya, istilahnya bulan sabit, lingkar ini sekian derajat, lebih dari 3 derajat misalnya, maka itu dihitung sebagai tanggal 1, begitu. Tapi ulama lain mengatakan, enggak penting. Tidak penting dengan berapa derajat, yang penting ru'yah, melihat saja. Nah, begitu.
Sehingga di dalam bab ini ada perbedaan pendapat. Mungkin lebih saya mudahkan antara NU dan Muhammadiyah. Saya katakan NU di zaman dahulu kala ya, di awal sama kawan-kawan Muhammadiyah itu menentukan ru'yatul hilal itu berbeda. Muhammadiyah hanya mengatakan cukup melihat saja. Ada sudah diterima, begitu. Perkiraan ada pun sudah diterima walaupun dengan hisab perhitungan. Tapi dari NU ada peraturan. Harus sekian derajat. Kalau tidak sekian derajat dianggap tidak berhasil melihatnya. Nah, dari sinilah ya ikhwan, saya tidak membahas tentang ilmu falak, bukan bagian saya memang ya. Tapi kita seringkali terjadi antara dua ormas besar ini memulai awal Ramadan bahkan mengakhiri awal Ramadan dengan hari yang berbeda. Walaupun juga sering sama-sama. Ya. Nah, contoh kita melihat pengumuman baik di media sosial, di televisi, di koran gitu ya, bahwa Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadan adalah tanggal berapa? 2. Awal Ramadan tanggal 2. Mungkin lebih tepatnya hari Sabtu. Ya. Sedangkan NU dan pemerintah belum menentukan. Kenapa kawan-kawan di Muhammadiyah kok sudah berani menentukan? Karena mereka lebih mengutamakan hisab, perhitungan. Gitu ya. Sebagian pesantren NU yang saya tahu di Malang itu ada juga. Dan juga sebagian pengurus NU itu sekarang sudah ada menentukan bahwasanya awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu sama dengan Muhammadiyah. Mereka menggunakan ilmu hisab, perhitungan. Itu kan khilaf baina ulama, perbedaan pendapat. Boleh atau tidak boleh? Ya perbedaan pendapat ya boleh-boleh saja. Cuman yang terkuat, gitu ya. Menurut pendapat ulama yang terkuat adalah menggunakan ru'yah. Nah, kita bagaimana? Nanti hari Jumat itu adalah hari yang akan datang ini ya. Tanggal berapa hari Jumat itu? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 itulah waktu tim ru'yah untuk pergi untuk melihat ru'yatul hilal, berusaha untuk ru'yatul hilal. Itu tepatnya tanggal 1 apa itu? 1 April ya. Bila mana 1 April itu ada tim dari seluruh Indonesia ini ya. Tim walaupun satu tempat itu berhasil ru'yatul hilal. Berhasil. Maka menurut para ulama, tim ini wajib melaporkan kepada aparat. Ya kalau di sini atau pemerintah. Kalau di sini adalah pihak Departemen Agama, mulai dari yang bawah ya, Departemen Agama tingkat apa yang ada? Kabupaten, kecamatan ada ya, oleh kecamatan, KUA itu ya, kecamatan, kemudian dinaikkan kemana? Ke kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke pusat, begitu. Saya anggap ini lebih memudahkan pemahamannya. Misalnya seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil ru'yatul hilal kecuali orang Medan misalnya, tim Medan. Misalnya ini ya. Maka tim Medan tersebut berkewajiban untuk melaporkan hasil ru'yahnya sampai kepada pusat. Terus bagaimana? Sikap kita bagaimana umat Islam? Kita menunggu itsbat ketentuan atau perizinan, ketentuan itsbat dari pemerintah, diterima atau tidak. Begitu. Ru'yah yang sudah didapati oleh orang Medan itu diterima atau tidak. Ya.
Kita andaikan ini diterima dan diumumkan, ditetapkan oleh pemerintah, maka seluruh umat Islam wajib melaksanakan puasa pada tanggal 2 April. Seperti apa? Kawan-kawan Muhammadiyah. Berarti saat itu awal puasa bersama-sama seluruh negara. Paham ya? Jadi negara itu menentukan di dalam bab ini. Sudah. Andai kata ini, seluruh di Indonesia itu tidak berhasil satupun untuk ru'yatul hilal. Tidak berhasil. Namanya tidak berhasil ya nggak ada pengumuman dari pemerintah ya. Namanya nggak berhasil, nggak ada isbat namanya. Apa yang harus dilakukan? Bagi yang sudah menentukan seperti Muhammadiyah dan sebagian pesantren NU yang sudah sepakat hari Sabtu atau tanggal 2 April ya sudah mereka menjalankan awal puasa. Sedangkan mayoritas umat Islam bagaimana? Maka wajib istiqmal. Ingat ya, istiqmal menyempurnakan hitungan Sya'ban berapa hari? 30 hari. Bukan ikut pemerintah, bukan. Pemerintah dalam bab ini tidak perlu diikuti. Kenapa? Kalau kita puasanya tanggal 3 atau hari Ahad itu bukan berarti ikut pemerintah. Pemerintah itu hanya berkewajiban untuk isbat. Ketok palu diterima atau tidak diterima. Sedangkan umat Islam berkewajiban istiqmal menyempurnakan hitungan 30 hari. Kenapa? Karena perwakilan umat Islam dalam tim-tim ru'yah itu tidak berhasil. Paham ya? Jangan salah paham begini. Wah, kalau gitu yang puasanya hari Ahad ikut pemerintah dong. Tidak begitu, fikihnya tidak begitu. Fikihnya menentukan kalau tidak ada ru'yah dalam satu negara, tidak ada yang ru'yah, tidak berhasil, maka wajib istiqmal. Jelas? Baik. Bagaimana kalau misalnya ada kejadian, dan ini sangat mungkin terjadi. Ada tim dari Medan. Seluruh Indonesia tim-timnya tidak berhasil ru'yatul hilal. Tapi tim Medan ini maka berhasil ru'yatul hilal. Berhasil ya? Hanya saja masalahnya tim Medan ini entah kenapa setiap laporan ditolak oleh pemerintah. Kan mungkin terjadi ya? Ya, mungkin terjadi. Apa yang harus dilakukan? Menurut para ulama, pertama, tim ru'yah atau orang, walaupun perorangan ini, orang yang sudah berhasil ru'yatul hilal, dia wajib melaksanakan ru'yahnya, tidak perlu ikut pemerintah. Tidak perlu ikut pemerintah, walaupun pemerintah tidak ketok palu karena dia pelaku ru'yatul hilal, maka dia wajib berpuasa. Apa itu? Pada tanggal 2 April gitu ya, atau hari Sabtu. Kalau untuk tahun sekarang, berarti secara umum dikatakan tim ru'yah atau orang yang ru'yah tadi itu sama waktunya dengan kawan-kawan Muhammadiyah atau kawan-kawan NU yang menggunakan ilmu hisab. Paham? Tapi dia tidak menggunakan ilmu hisab, melainkan mengamalkan apa yang dia lakukan karena sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Sumu li ru'yatih. Hei, kalian berpuasalah awal Ramadan karena kalian melihat hilal. Paham ya? Ini juga bukan ilmu hisab, tapi dia yakin betul-betul, andaikan pun disumpah dia berani, cuman masalahnya pemerintah menolak. Entah urusan apa, yang penting saat itu misalnya pemerintah menolak, maka
peroi atau orang yang melihat atau tim ini wajib mengamalkan puasa pada hari apa? Sabtu. Gimana dengan masyarakat? Nah, ini kan ya. Masyarakat yang mendengar, misalnya kita mendengar, kita sebagai orang Medan, kebetulan tim Medan ini lapor kepada gubernur misalnya. Gubernur apa itu? Sumatera Barat, Utara. Gubernur, mohon maaf, saya nggak hafal apa namanya. Wilayah-wilayah kurang hafal ini ya. Maklumlah orang Jawa ya. Kemudian lapor kepada Gubernur Sumatera Utara. Sudah diterimalah tim ini, diterima misalnya. Kemudian gubernur mengatakan, iya, memang saya yakin itu. Saya yakin ada ru'yatul hilal. Tapi dilaporkan ke pusat ditolak. Sedangkan masyarakat Sumatera Utara atau Medan ini terlanjur dengar. Kan problem ini. Di pusat ditolak, tapi di daerah diterima. Problem dah. Umat Islam mayoritas akan istiqmal. Karena tidak ada ketok palu dari pemerintah. Sedangkan orang Medan atau orang Sumatera Utara yang percaya. Karena yang ru'ya ini tokoh ulama yang memang dipercaya di wilayah tersebut. Kalau dikatakan tidak mungkin, Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan, gak mungkin bohong. Orangnya jujur dan tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya saja kenapa ya kok nggak diterima di Jakarta atau di pusat? Wah, ini saya nggak tahu kenapa sebabnya kan gitu. Ya, apa yang terjadi? Maka orang yang mempercayai itu boleh mengamalkannya. Artinya orang Medan boleh puasa pada tanggal 2 April atau hari Sabtu. Kenapa? Yaitu Ar-Ra'i, karena yang ru'ya itu orang Medan, waman saddaqahu, dan orang yang mempercayainya maka boleh mengamalkan. Misalnya Gubernur Sumatera Utara mengumumkan, saya tahu persis bahwa Tuan Guru Fulan bin Fulan adalah orang yang jujur, dan saya yakin ru'ya yang dihasilkan itu adalah ru'ya yang benar, bukan main-main. Urusannya di pusat ditolak, misalnya Gubernur Sumatera ketok palu. Misalnya diterima. Ya gubernur dengan jajarannya atau mungkin Departemen Agama tingkat Provinsi Sumatera Utara ketok palu. Maka orang Sumatera Utara yang percaya itu boleh mengamalkannya. Jelas ya? Sehingga ada terjadi ini. Misalnya ada kakak beradik. Kakaknya hidup di Sumatera Utara atau di Medan, adiknya hidup di Jakarta. Telepon. Kata kakaknya, "Dek, kapan kamu puasa?" "Wah, belum ada pengumuman itu. Jadi saya puasanya hari Ahad." "Abang kapan?" "Aku besok hari Sabtu." Padahal kakak beradik. Gimana tinjauan fikihnya? Boleh atau boleh? Boleh. Dua-duanya tidak salah. Dua-duanya tidak salah. Bagi yang mengikuti ru'yah berhasil cuman untuk daerah dan diterima, maka dia boleh mengamalkan baik peroi pengamal ya yang menjalankan ru'yah tadi itu atau orang-orang sekitarnya yang percaya. Itu boleh menurut fikih. Paham? Kalau misalnya dua desa atau dua masjid berdekatan ini. Yang satu ikut yang ru'yah, hasil ru'yah yang diketok palu oleh Gubernur Sumatera Utara, Masjid A. Sedangkan Masjid B mengikuti pusat. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Hukum ya, kita bicara hukum, bukan anjuran ya, hukum. Paham?
Bahkan menurut sebagian ulama-ulama Syafi'iyah yang kita bermadzhab Syafi'i itu begini. Tem ru'yah atau orang per orang yang akan ru'yah itu boleh mengadakan ru'yatul hilal pada setiap masa Fatul Qasr. Apa itu masa Fatul Qasr? Yaitu batas bepergian yang dinamakan musafir dan boleh jamak qasr. Paling sedikit hitungan menurut sebagian kiai, sedikit hitungan jaraknya itu adalah 84 kilometer. Paling sedikitnya, walaupun ada pendapat yang mengatakan 86 bahkan 90, itu pendapat-pendapat. Tapi saya katakan yang paling sedikit yang pernah saya baca itu 84 kilometer. Kira-kira masjid ini sampai mana ya hitungannya? Ke arah mana ini? Ke arah Palembang misalnya sampai kota mana? Kalau 84, sebut 100 lah. Mana? Yang kerat? Wah, Bukit Tinggi, Tebing Tinggi, baik, Tebing Tinggi ya. Jadi begini maksudnya, orang Medan, ini Medan apa ini namanya? Kota atau apa ini? Satu aja yang jawab, tak bingung. Medan Denai. Denai, baik. Medan Denai, misalnya ada tim ru'yah dari Medan Denai. Atau takbir Masjid Ar-Rahman ini membuat tim ru'yah. Sebut saja ru'yahnya di lapangan situ misalnya ya. Sedangkan orang daerah Tebing Tinggi juga ru'yah. Ya orang masjid juga ru'yah. Tapi sesuai dengan aturan ya. Bukan asal-asalan ru'yah ya. Dengan ilmu yang dipahami. Ada ilmu khusus. Saya tidak menguasai tentang ru'yah. Karena saya juga tidak pernah ru'yah gitu. Karena tempat saya tidak di Malang itu bukan tempat ru'yah. Kalau di Gresik itu ada tempat ru'yah ya. Maka orang-orang tertentu. Tapi saya katakan misalnya masjid ini punya tim ru'yah yang benar-benar ahli. Sedangkan di mana tadi Tebing Tinggi juga ada tim ru'yah yang ahli, terpercaya. Ternyata di sini tidak berhasil, sedangkan di Tebing Tinggi berhasil. Apa yang harus dilakukan? Menurut ilmu fikih, orang Denai ini tidak wajib berpuasa pada tanggal 2 April atau hari Sabtu ya. Karena boleh orang Denai ini istiqmal. Istiqmal itu 30 hari berarti awal puasanya hari Ahad tanggal 3 April. Sedangkan orang Tebing Tinggi sudah memulai puasa pada hari Sabtu. Begitu fikihnya. Tidak harus seluruh negara. Ya, itu ada di dalam kitab-kitab fikih. Paham? Namanya masa Fatul Qasr. Jelas? Nah, maka zaman dahulu kala yang belum adanya medsos, handphone, belum ada telepon, ya. Yang namanya orang Denai itu Lebaran maupun awal Ramadannya sangat mungkin berbeda dengan orang Tebing Tinggi karena nggak ada komunikasi, yaitu berpegang kepada wilayah penguasa wilayah tersebut. Begitu fikihnya. Jadi jangan heran. Misalnya ini ya, satu Sumatera lah, pulau Sumatera. Satu pulau Sumatera. Sebut aja kota-kota besar ya. Misalnya mulai dari Aceh misalnya. Aceh itu memulai puasa pada hari Sabtu misalnya. Palembang pada hari Ahad. Medan hari Sabtu. Mana lagi nih ya? Lampung misalnya, Lampung Sumatera ya. Hari Ahad. Jadi satu pulau ini berbeda-beda, Pak. Ya cuman berkisar kalau ndak hari Sabtu, hari Ahad. Itu aja hitungan. Paham ya?
Itu boleh terjadi. Paham? Boleh terjadi. Gimana menyikapi misalnya ada satu kelompok. Nah, ini juga sering terjadi di Indonesia. Ini aneh-aneh kalau Indonesia. Ada satu kelompok, ya, ternyata memulai puasanya hari Jumat, Pak. Ada kan? Dengan hitungan tertentu ini hari Jumat. Bagaimana? Ya, kalau saya yang tidak ikut mereka, saya mengikuti fikih yang ditulis dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dengan hitungan tadi itu. Kapan waktu ru'yatul hilal, kapan waktu istiqmal, begitu. Saya tidak ikut. Kan ya, ada kelompok gitu ya. Sudahlah, kita memulainya dengan hitungan kita, mengikuti kitab-kitab dari guru-guru kita. Akhirnya menentukan hari Jumat. Padahal menurut hitungan kalender yang sepakati secara nasional, kapan waktu ru'yah? Hari Jumat. Paham ya? Mungkin juga terjadi ada satu kelompok yang awal Ramadannya itu bukan hari Jumat, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Mundur hari Senin. Mungkin terjadi. Anjuran saya nggak usah diikuti. Ikut saja yang mayoritas. Tadi itu pendapat mayoritas yaitu 2 waktu. Kapan itu? Mungkin hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Paham? Mungkin hari Sabtu, mungkin hari Ahad. Tapi yang paling kuat bapak-bapak dan ibu-ibu menurut kitab fikih itu, ikutlah yang mayoritas. Alaikum bisawadil a'dham. Hendaklah kalian ikut kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas kalau di Indonesia biasanya adalah umat Islam yang hasil ru'yahnya itu diisbat oleh pemerintah. Karena di pusat itu nanti yang sudah-sudah ya, saya berkiblat pada yang sudah-sudah ya. Nah, itu bahwa semua ormas itu diundang oleh Departemen Agama, kemudian setiap ormas menyatakan hasil ru'yahnya masing-masing, di situ terjadi diskusi ilmiah, kemudian dari hasil diskusi ilmiah itu ada kemungkinan Menteri Agama ketok palu bahwa Sabtu itu sudah waktunya awal puasa atau tidak ketok palu, kan begitu ya. Kalau andai kata ketok palu berarti kita umat Islam seluruhnya, seluruh Indonesia wajib mengawali puasa pada tanggal 2 atau hari Sabtu. Kalau tidak ketok palu akan terpecah juga. Sebagian itu ikut Sabtu, sebagian ikut Ahad. Tapi umumnya yang saya tahu di rumah tangga yang ada televisinya itu ya. Apalagi sekarang ada handphone, itu bisa melihat ada enggak pengumuman pemerintah. Kan begitu ya. Nah, dalam bab ini kita mengikuti pendapat para ulama. Kita tidak perlu melihat kualitas pemerintahan bagaimana. Tidak perlu melihat kualitas pemerintahan bagaimana dalam bab ini. Maka yang ketok palu adalah pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat ketok palu berarti diterima, maka kita wajib puasa hasil ru'yah. Puasanya mengikuti hasil ru'yah yang diketok palu. Sudah? Kalau tidak ketok palu, kita juga tidak ikut pemerintah, tapi mengikuti istiqmal. Apa istiqmal? Menyempurnakan 30 hari hitungan bulan Sya'ban. Itu langkah kita. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita kepingin yang bagaimana, Pak? Kepingin yang bersama-sama awal Ramadan bersama-sama seluruh Indonesia? Kepingin gitu atau sendiri-sendiri? Enaknya gimana, Pak? Bersama-sama. Kalau bersama-sama ya kayak berharapnya Sabtu deh. Betul ya? Betul. Kenapa kok ingin bersama-sama? Karena lebarannya juga bersama-sama gitu. Enggak juga. Lebaran nanti hitungan sendiri.
Karena Nabi sudah bersabda, wa aftiru li ru'yati. Kalian futur atau Idul Fitri lah karena ru'yah. Kalau nanti malam ini dekat malam takbiran atau tanggal 28 Ramadan waktunya ru'yah. Kalau berhasil kan begitu. Berhasil maka tanggal 29 kurang lebih itu ada hasil ru'yah ketok palu. Tapi kalau tidak berhasil dan tidak direstui atau tidak diketok palu berarti istiqmal puasanya 30 hari. Kan begitu ya dan seterusnya. Paham? Nah, kita umat Islam harus pandai-pandai juga menghitung. Namanya bulan apa ini? Bulan Islam itu ya. Itu hanya 2. Kalau tidak 29 ya 30. Andai kata ini ada orang ru'yah salah. Bukan hilal yang diru'yah. Ternyata planet Pluto misalnya. Salah lihat. Salah lihat. Apa? Planet apa? Ya planet lah salah lihat. Ternyata jumlahnya setelah dihitung puasa kita ini hanya 28 Pak. Atau mungkin 27. Di bulan Ramadan tahun ini kok 27. Kenapa? Karena lebarannya terlalu cepat. Salah lihat. Bukan ru'yatul hilal, bukan bulan yang dilihat, tapi keliru planet Pluto misalnya. Kemudian diumumkan besok ini yang umumkan juga Kementerian Agama, ketok palu, tok misalnya. Ternyata hitungannya cuma 20 tuh. Apa yang harus kita lakukan? Apa diem saja? Tidak. 28 kita Idul Fitri sesuai dengan pengumuman pemerintah ketok palu. Tapi kita punya hutang 2 Pak. Ramadan punya hutang 2. Kenapa? Karena hitungannya tidak sempurna. Tergantung ya. Bisa kita hutang 2 hari, bisa kita hutang 1 hari. Maka seluruh umat Islam wajib untuk mengkodok atau membayar di selain bulan awal Syawal itu ya, atau tanggal 1 Syawal, tidak boleh. Misalnya ngambil ya seminggu setelah Syawal itu ya, hari ke-7 gitu ya. Maka kita ambil. Kenapa? Iya, saya hitung-hitung ternyata orang Indonesia puasanya cuma 27 hari, tidak memenuhi syarat, gitu kita wajib. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu tatkala saya mukim di Makkah. Saya mukim di Mekah dan Madinah itu masuk Madinah tahun 1983. Kemudian saya 3 tahun di Madinah, kemudian pindah ke Makkah sampai tahun 1991. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi ru'yah atau itsbat pemerintah gak tepat hitungannya. Akhirnya oleh ulama-ulama diumumkan, wahai masyarakat, kita wajib menambah nanti ya kodok gitu, tambah. Saya lupa 1 atau 2 hari lupa saya. Tapi itu pernah terjadi di Saudi. Loh kok bisa? Ya bisa saja namanya peroi apa roi? Yang melihat ru'yah juga manusia. Bisa salah, betul? Bahkan bisa bohong. Kalau ada kepentingan. Loh, mungkin kepentingan bisnis, Pak. Mungkin enggak? Mungkin. Misalnya saya ini transaksi sama orang nilainya 1 triliun. 1 triliun loh Pak. Enggak sedikit itu. Uang semua itu ya. Enggak ada daunnya itu ya, 1 triliun. Janjiannya kita ketemu dan transaksi pada tanggal 1 Syawal. Nah, saya gimana ini? Wah, terlalu lama nunggunya 1 Syawal. Sudahlah, tanggal 27 saya mau ru'yah saja. 27 saya ru'yah. Tapi ru'yah abal-abal ya. Biar apa? Biar cepat dapat uang 1 triliun. Mungkin tidak terjadi, Pak? Mungkin, sangat mungkin. Diundur pun juga mungkin ini, Pak. Loh, diundur gimana ini?
Ada orang yang ru'yah ini, tapi mengumumkannya ini berbeda, Pak. Mestinya setelah ru'yah berhasil ditentukan Sabtu itu puasa. Cuma dia hitung-hitung, waduh gak usah, nanti saya umumkan Selasa saja, 3 hari. Kenapa? Soalnya orang mau ditangkap koruptor ini, Pak. Kan hitung-hitung lumayan bisa lebaran sama keluarga. 3 hari kan lumayan di luar, Pak. Daripada nanti ini karena ancaman aparat tanggal 1 kau saya tangkap karena kau koruptor. Kira-kira gimana koruptor-koruptor ini? Wah, lebih baik ditunda. Bisa bernafas lega walaupun cuma 1 hari 2 hari. Berarti apa ini? Pembohong kan? Ada kepentingan. Ya dah. Itulah manusia, apalagi di zaman sekarang. Macam-macam loh, Pak. Ada orang yang ru'yah atau mengumumkan ru'yah padahal dia tidur di kamar. Biar apa? Biar dikatakan seperti orang hebat, bahkan jadi wali, kasyaf. Wah, aku lihat dari sini, cukup. Oh sudah, ru'yah diumumkan. Biar diangkat oleh masyarakat sebagai seorang wali yang hebat. Nah, fatwa-fatwanya bisa diikuti. Apa kepentingannya? Biasanya yang gini-gini kepentingannya duit, Pak. Di balik itu kepentingannya duit. Ada enggak kira-kira? Mungkin ada. Namanya juga manusia. Kepentingannya macam-macam. Tapi yang jujur juga banyak. Mudah-mudahan kita ru'yah yang akan datang ini, para pro ini jujur-jujur, timnya bagus-bagus sehingga kita yakin kalau akan melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kita yakin, ya dah. Dan andai kata ini tidak berhasil pun kita yakin melaksanakan puasa pada hari Ahad karena kejujuran. Paham ya? Karena kejujuran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita bulan suci Ramadan benar-benar puasa yang berkualitas, ya. Nanti kita yakin, segalanya yakin bahwa kita dibimbing oleh Allah melewati guru-guru kita, ya, tuan guru kita, ya dah. Sehingga kita benar-benar melaksanakan ibadah bulan puasa itu dalam keadaan yakin 100% kebenarannya. Allahumma amin. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.